Oke, salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja sebagai bentuk penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen Marsi David Setiawan Bani, SPD MSI, pengasuh mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, nama saya Markus Emalai dengan NIM 2101050094. Sebelum kita masuk pada inti, yaitu kenakalan remaja, kita perlu tahu apa itu remaja. Sobat sekalian, remaja itu adalah sosok manusia yang belum matang, atau biasa orang bilang labil dalam berkata-kata, labil dalam bersikap, berpikir, dan juga bertindak. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, karakter remaja yang lebih membuat remaja bersikap cuek atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar, di mana terjadinya kurang berprestasi, suka membangga-banggakan orang tua, solidaritas yang berlebihan, lalu minat belajar yang kurang. Karena mereka lebih mengandalkan otot daripada akal, serta berlebihan dalam mencintai dan membenci. Kondisi inilah yang membuat mereka atau membuat para remaja melakukan tindakan-tindakan kenakalan seperti perkelahian, terjerat naspa, dan juga pergaulan bebas. Apalagi pada zaman sekarang yang kita kenal dengan era globalisasi atau perkembangan zaman. Nah, itu seperti saat ini bahwa wibawa nilai moral menjadi pudar. Keberadaan nilai dan norma sebagai pengatur tingkah laku juga mulai hilang. Tidak mengherankan atau kita tidak heran jika tindakan kenakalan remaja semakin lama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat. Karena dahulu tindakan kenakalan dilakukan sekedar mengisi waktu luang. Namun, kini kenakalan remaja dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh remaja modern. Dan dulu juga kenakalan remaja hanya menggunakan tangan kosong. Kalau sekarang berbeda, karena mungkin perkembangan zaman, jadi tindakan kenakalan remaja dilengkapi dengan alat-alat yang membahayakan. Tidak jarang tindakan kenakalan berubah menjadi kejahatan. Nah, situasi atau kondisi seperti ini mendorong banyak pihak untuk melakukan tindakan, baik itu pencegahan maupun penanggulangan. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang tidak segan-segan menindak secara hukum terhadap remaja yang melakukan kenakalan. Karena saat ini kenakalan remaja itu berubah menjadi tindakan pelanggaran hukum. Pokok atau rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini itu yang pertama, apa itu kenakalan remaja. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja. Lalu yang ketiga, penyebab terjadinya kenakalan remaja. Dan yang keempat, bagaimana dampak dari kenakalan remaja. Dan yang kelima itu solusi mengatasi kenakalan remaja. Sebelumnya kita sudah membahas tentang remaja. Sekarang kita akan membahas mengenai kenakalan remaja atau poin inti dari video kali ini, yaitu kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja atau anak pada usia belasan tahun. Saya dan teman-teman yang sementara menonton video ini yang usianya masih dalam belasan tahun, kita tergolong dalam remaja, dimana sikap kita yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditunjukkan pada orang dan juga barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Nah, kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini atau perilaku tersebut akan merugikan diri kita sendiri atau diri remaja dan juga orang-orang di sekitar kita, dalam hal ini keluarga. Teman-teman sekalian, pada masa atau pada akhir-akhir ini teman-teman mungkin tidak sengaja menonton atau membaca pada media ada perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan juga minuman-minuman keras
dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral itu sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai pada orang dewasa, bahkan sampai pada orang yang sudah lanjut usia. Termasuk kita tidak luput dari kerusakan moral. Termasuk yang tidak luput dari kerusakan moral itu adalah para remaja. Nah, para ahli juga berpendapat, ahli pendidikan juga bersependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia dari usia 13 tahun sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seorang sudah melampaui usia atau melampaui masa anak-anak, namun masih belum cukup untuk dikatakan matang dan digolongkan dalam orang dewasa. Ia berada pada masa transisi dari pencarian jati diri yang karena sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma, baik norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri, atau perilaku perbuatan tersebut akan merugikan dirinya. Selain itu, dapat merugikan orang-orang di sekitarnya, dalam hal ini keluarga. Nah, masalah kenakalan remaja itu mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuk peradilan untuk anak-anak. Pokok pembahasan yang kedua tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Berdasarkan bentuknya itu, kenakalan remaja dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat yang pertama itu kenakalan remaja biasa. Nah, dalam kenakalan remaja biasa itu ada perkelahian, suka keluyuran, dan juga bolos sekolah dan pergi dari rumah tanpa pamit. Sedangkan pada kenakalan yang kedua atau bentuk kenakalan yang kedua, yaitu kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Nah, itu adalah bentuk kenakalan remaja yang kedua. Sedangkan bentuk kenakalan remaja yang ketiga yaitu kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, dan pemerkosaan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang penyebab kenakalan remaja. Teman-teman, para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri itu sering sekali mengusik atau mengganggu ketenangan orang lain. Nah, kenakalan atau perbuatan ringan yang sering mengganggu ketentraman lingkungan sekitar itu contohnya seperti minum minuman keras, lalu huru-hara, itu sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua itu menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, berjudi, dan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, itu akan merugikan diri sendiri, bahkan dapat merugikan keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, atau biasa kita kenal dengan istilah faktor dalam, faktor luar. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal. Dalam faktor internal itu terdapat krisis identitas dan juga kontrol diri yang lemah. Pada faktor eksternal itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, pengaruh dari lingkungan sekitar ini terkadang yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Dan yang keempat, tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifik itu adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, kenakalan remaja itu sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Pada akhir-akhir ini bahkan kita lebih melihat di media ada kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Nah, itu adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan remaja dan juga dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Pokok
pembahasan yang keempat tentang dampak kenakalan remaja. Pada dampak kenakalan remaja itu yang pertama adalah bagi diri remaja itu sendiri atau bagi pelaku yang membuat keonaran itu. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat. Dampak bagi fisik yaitu sering terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental itu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, berkepribadian akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan juga estetika. Dalam hal itu akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan juga mengarahkan. Dampak yang kedua itu bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan berpusat pada komunikasi antara orang tua dan juga anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat merugikan remaja yang sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktunya untuk bersama teman-teman untuk bersenang-senang dan jalan minuman keras atau mengonsumsi narkoba. Dampak yang ketiga itu bagi lingkungan masyarakat. Apabila ada remaja tersebut yang melakukan kesalahan dalam akhirnya akan buruk bagi dirinya dan juga keluarga. Bahkan masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka atau remaja tersebut akan dianggap sebagai anggota masyarakat yang memiliki moral yang sangat rusak, dan juga pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu cara mengatasi kenakalan remaja. Dari beberapa faktor atau permasalahan yang sudah kita bahas di atas pada kalangan remaja masa kini, maka tentunya ada beberapa faktor atau solusi yang dapat kita gunakan dalam membina dan juga memperbaiki kenakalan remaja pada masa kini. Kenakalan remaja pada masa kini dalam bentuk apapun yang mempunyai akibat negatif baik bagi masyarakat maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan atau cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan tindakan preventif. Dalam tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja, serta dapat dilakukan melalui berbagai cara atau melalui cara-cara berikut, yaitu cara yang pertama yaitu mengetahui ciri umum dari remaja itu sendiri. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dapat dialami oleh remaja itu, dan kesulitan mana saja yang biasa terjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan remaja. Nah, yang ketiga, bisa menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada atau segala persoalan yang dihadapi. Yang berikut adalah memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan tetapi dalam keterampilan, dan juga pendidikan mental secara pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan juga etika. Yang berikut menyediakan sarana-sarana dalam menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar atau pribadi yang baik. Yang berikut memberikan wejangan secara umum dengan harapan agar dapat bermanfaat. Yang berikut memberikan motivasi ataupun dorongan untuk bertingkah laku baik
dalam merangsang hubungan sosial untuk menjadi remaja yang baik dan benar. Yang berikut adalah mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan juga pendapat para remaja yang memberikan pengaruh positif. Yang berikut memberikan keadaan lingkungan sekitar, memberikan perbaikan pada keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Cara yang kedua yaitu atau tindakan yang kedua itu tindakan represif. Untuk menindak penyelenggaraan norma-norma sosial dan juga moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan cara tersebut atau dengan adanya sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja itu bisa kita harapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu tindakan lanjutan harus dilakukan atau ditegakkan melalui pidana ataupun hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandangan atau tanpa pandang bulu. Yang ketiga yaitu tindakan kuratif dan juga rehabilitasi. Nah, tindakan kuratif dan juga rehabilitasi, tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku pelanggaran remaja, itu dengan memberikan pendidikan lagi. Nah, pendidikan yang diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering disegani atau dipakai oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan dalam ahli atau dalam bidang ini. Nah, solusi internal bagi setiap remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja itu antara lain yaitu kegagalan mencapai identitas peran dan juga lemah kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Nah, remaja bisa dapat sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki setelah sebelumnya gagal dalam tahap ini. Yang berikut bisa adanya motivasi dari keluarga, guru dan juga teman sebaya untuk melakukan poin pertama atau poin pada kegagalan mencapai identitas. Nah, yang berikut remaja menyalurkan energi dalam bentuk kegiatan positif seperti berolahraga, melukis dan juga hal-hal lain yang berujung positif. Nah, remaja pandai memilih teman lingkungan yang baik serta orang tua, memberikan arahan dan juga siapa dan di mana komunitas remaja itu harus bergaul. Jadi pergaulan harus perlu diperhatikan agar tidak salah bergaul. Yang berikut adalah remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika terjadi atau ternyata teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai dengan harapan. Sekian pembahasan kita mengenai kenakalan remaja. Semoga kita tidak menjadi pembaca atau pendengar saja, tapi kita dapat mencegah agar tidak terjadinya kenakalan remaja pada masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.